A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Otri, Oten Ongo Official. Dan kali ini sahabat, kita kembali akan membahas si Murtadin yang pura-pura nangis setelah dia ketahuan berbohong soal jumlah gereja di Serang, Banten. Pura-pura nangis ya sahabat. Ada pepatah mengatakan begini, sekali kita berbohong, maka seumur hidup orang tidak akan percaya lagi dengan kita. Nah, itulah yang terjadi kepada para Oten ini sahabat. Sekali mereka berbohong, maka seumur hidup orang tidak akan percaya. Ada juga yang percaya, tapi itu bukan orang. Tapi itu Oten. Ya, orang juga ya, tapi ada tululnya. Orang tulul emang nekat. Ya, ada juga orang yang percaya meskipun sudah berkali-kali dia berbohong. Jadi kan ketahuan itu berbohongnya, berbohong lalu minta maaf, mengakui kesalahannya. Makanya setiap dia itu berkata sekarang, saya sudah tidak percaya lagi. Maka termasuk ketika dia mengundang murtadong-murtadong, bukan murtadin ya sahabat, tapi murtadong, murtadin odong-odong. Kalau murtadin asli itu dulu pernah Islam, ya pernah Islam lalu murtad, itu namanya murtadin. Kalau murtadong, mungkin saja itu adalah Oten juga, tapi dipoles, ya dipoles, diperma, diedit, dijadikan dia itu seolah-olah adalah dulunya Islam, sekarang Kristen gitu. Nah, termasuk ketika dia mengundang para murtadong ini, itu cerita di dalamnya meskipun berjam-jam sahabat, itu tidak satupun yang benar. Saya berani katakan itu sekarang karena memang sudah terbukti sekian dari para Oten ini menyampaikan kesaksian. Banyak sekali Oten-Oten ini membuat kanal YouTube, YouTube kesaksian. Itu satu pun tidak ada yang benar, termasuk Lucy Daiva ini. Kalau tidak percaya, lihat cara dia berbicara dulu sahabat. Sama saya lagi, Lucy Daiva di Lucy Daiva Channel. Tadi saya pakai baju ya, tapi ini baru ganti baju. Jadi tadi saya pakai baju yang beberapa kali saya pakai di Hong Kong. Puji Tuhan, akhirnya saya sudah tiba di Indonesia, saudara terkasih. Dan tadi kemarin saya tiba di Indonesia dengan perjalanan yang luar biasa. Nah, malam hari ini, dibilang sore juga bisa, dibilang malam juga bisa ya. Apa kabar semuanya? Seperti biasa, saya mau menyapa semua. Nah, saya masih bukan menunggu, ada tamu istimewa. Apalah yang dibicarakannya itu ya. Memang murid Encop Papi Copi ini nggak jauh beda dengan Encop Papi Copi itu sendiri sahabat. Berputar-putar nggak jelas, bikin kita pusing. Karena memang mungkin ini jurusnya ya. Dibuatnya para penonton itu pusing dulu di awal, supaya nanti ketika mereka itu mendengarkan kesaksian Ongo, mereka itu udah pusing. Kan orang kalau udah pusing, apapun pembicaraan orang itu biasanya dianggap benar gitu, diiyakan saja. Maka jurusnya itu ya, dibuat pusing dulu kita ini. Tadi saya sudah berpakaian, sekarang saya ganti. Ya buat apa itu disampaikan Ongo? Tadi saya berpakaian, sekarang sudah saya ganti. Buat apa disampaikan itu ya? Kecuali mungkin tadi saya berpakaian, sekarang saya telanjang ya kawan-kawan. Itu mungkin lebih ada ya yang disampaikan, ada perbedaan gitu. Nah, lalu dia juga mengatakan selamat sore, bukan sore, malam. Tapi bisa sore, bisa malam juga. Ini apaan sih ya? Ngomong apaan sih Ongo ini? Ya, saya menanti ada teman saya. Bukan menanti, orangnya sudah ada. Nah kan berputar-putar gitu aja tuh. Pokoknya kita dibuat pusing. Oke, kita lanjutkan lagi ya sedikit ya pembukaan dari si Ongo ini kan. Karena kalau kita dengarkan panjang-panjang, muntaber nanti. Biar saya aja yang muntaber. Berikut opening sebelum kita dengarkan kesaksian temannya itu. Nah, saudara terkasih di dalam nama Yesus Tuhan, saya bersyukur sekali kiranya 20 hari saya melayani di Hong Kong ya. Jadi di Hong Kong saya melayani 16 hari, lalu sisanya itu memang dalam perjalanan dan juga 2 hari
1 hari. Gimana ya di Astagfirullahaladzim. Ini saya yang minta maaf kepada Anda ya. Ternyata belum selesai Songok ini ngomong, sahabat. Masih kayak yang tadi juga. 20 hari. Ternyata 16 hari. Ongo, ongo. Kok bisa seongo ini? Astagfirullah. Jadi memang gitu, sahabat. Orang kalau nipu itu untuk opening saja itu susahnya minta ampun itu. Mencari kalimat opening saja, pembukaan saja susahnya seperempat mati, sahabat. Ini Lucy ini tokok dulu kepalanya ya, tokok dulu kepalanya biar sadar ini. Oke, langsung aja singkat ceritanya. Silahkan. mengantarkan siapakah tamu saya malam hari ini. Tamu saya malam hari ini adalah seorang pemuda yang dahsyat banget. Dulunya beliau lahir sudah Kristen tentunya ya. Dan beliau lahir di daerah Sulawesi sana, otomatis lebih banyak kan Kristen. Tapi hanya Kristen aja. Beliau tidak mengenal Tuhan. Nah, seiring waktu berjalan, tahun berganti, beliau menjadi seorang pemuda yang akhirnya bisa dikatakan mengikuti mengikuti tren kepemudaan, bukan, lebih kepada dia kan sudah jadi remaja lalu dewasa, dan dia merasa dia bisa dan punya pilihan hidup gitu. Dia merasa agama dia itu dulunya ya sudah, itu kan datangnya dari nenek moyang dan keluarga ya. Jadi dia akhirnya salah pergaulan dan dia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Dan akhirnya dia ikut satu kelompok, satu golongan yang membuat dia radikal ya, sangat radikal. Saya mau tekankan di sini, bukan agamanya yang tidak baik ya. Bukan agama yang tidak baik, tapi golongan dia masuk ke dalam golongan yang mungkin di dalamnya itu mengajarkan terlalu fanatik gitu. Jadi akhirnya dia tumbuh menjadi agama yang radikal. Terlalu panjang opening dari Lucy Daiva ini ya. Panjang sih nggak apa-apa, tapi kalau kayak gini cara ngomongnya 2 kata itu rasa 2 tahun kita dengarnya. Lama betul ya, karena nggak ada gunanya dia ngomong-ngomong kayak gitu. Ya, tapi kita buktikan saja nanti. Yang pertama dia katakan bahwa narasumbernya ini adalah seorang pemuda. Apakah betul? Ini mungkin karena terlalu banyak pemuda-pemudi Kristen itu yang jadi mualaf masuk Islam di usia-usia muda, mungkin itu juga yang membuat dia mengajak seorang pemuda di sini, sahabat. Ya, tapi nanti kita buktikan apakah seorang pemuda ya atau seorang penggila gitu. Yang kedua bahwa pemuda yang dibawa ini dia adalah Kristen sejak lahir. Tapi sempat keluar dari agamanya, masuk ke dalam kelompok atau kaum yang radikal. Katanya ya sahabat, dia tidak mau mengatakan Islam. Tapi judul yang dibuat di sini adalah sholat tahajud. Pemuda masuk Kristen atau terima Yesus setelah sholat tahajud. Itu judulnya. Nah ini seperti yang ada di layar ini. Ini judul yang dibuat oleh si Ongo ini. Tapi dia berpura-pura tidak mau menyinggung agama Islam. Kalau tidak mau menyinggung agama Islam, kenapa judulnya itu sholat tahajud? Sholat tahajud itu hanya dimiliki oleh umat Islam, tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain, apalagi Oten. Jadi diganti tuh kalau memang tidak mau menyebutkan nama agama Islam. Kalau Anda menyebutkan sholat tahajud, berarti Anda berbicara tentang Islam. Yang akhirnya justru di dalam keradikalan dia, di dalam bantu aku keluar dari sini. Dan singkat cerita akhirnya dia bisa keluar dari golongan kaum gimana sih, aku salah ngomongnya ya. Jadi dari kelompok itu dia keluar. Ya, pada waktu saya dalam komunitas itu, saya mulai mempelajari dan akhirnya saya punya kebencian. Saya punya kebencian terhadap saudara-saudara saya, bahkan orang tua saya. Maaf, saya menjadi anak yang pada akhirnya memberontak kepada orang tua, dan saya ingin, karena waktu itu orang tua saya ingin membawa saya kembali kepada iman saya, tapi saya sudah ada di komunitas itu dan saya akhirnya menjadi orang yang melawan orang tua saya. Ya, jadi anak yang tidak baik, ya mau mencelakai keluarganya, mau membunuh ayah ibunya. Ini adalah SOP kesaksian dari Oten, sahabat. Itu mesti ada. Kalau ndak ada, itu mereka rasanya makan nasi tanpa sambal, sahabat. Makanya
kalimat-kalimat yang menjelek-jelekkan keluarga orang tua itu wajib bagi mereka ini. Ya tapi mau gimana lagi kan, ini pemudanya Lucy Daiva. Lihatlah pemuda ini sama wajahnya begitu muda. Bersambung-sambung ketawa kita dibuat orang ini. Lanjut ya kesaksian dia yang membagongkan. Ini terakhir nih, segmen terakhir. Karena kalau terlalu panjang saya takutnya Anda semua jadi ikutan muda. Ya, singkat cerita di dalam sebuah perjalanan itu, satu ketika saya sedang sembahyang. Saya bisa pakai kata sembahyang. Waktu saya sembahyang malam, dan di situ saya seperti menentang Tuhan. Kalau Tuhan yang saya percaya selama ini, kalau benar-benar Engkau ada, tunjukkan, nyatakan. Kalau Tuhan yang saat ini, yang saya akan yakini ada, nyatakan kepada saya. Singkat cerita, untuk kesekian kalinya, malam pertama, saya melihat ada sebuah cahaya yang terpantul masuk di jendela. Itu ada sebuah mahkota duri. Bosan kali kita dengar mahkota duri ini ya sobat, karena dulu di Pincopi orang ini juga sudah hadir. Hanya saja waktu itu jenggotnya itu belum setebal sekarang ya. Dulu dia tua kali situ, tapi di sini dah jadi muda dia. Saking mudanya itu putih-putih tuh jenggotnya. Jadi ini dah sering kita dengar ya, nggak usah kita dengarkan ini. Lanjut aja pemuda ya. Anda menjumpai Yesus ketika sembahyang tahajud itu. Anda menyebutnya sembahyang tadi ya, bukan sholat. Ya, ceritakan bagaimana Anda berjumpa dengan Yesus itu. Malam itu malam kedua, saya penasaran. Dan malam ketiga itu, saya jujur, malam ketiga itu bukan lagi sebuah cahaya itu yang datang dalam bentuk mahkota duri, tapi seorang pribadi yang datang kepada saya. Dari mana saya tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus? Saya tidak bisa melihat wajahnya itu, karena begitu bercahaya. Dan saya melihat cahaya itu tidak ada di dunia ini. Begitu terang. Dan pada waktu saya buka mata dan saya melihat wajah itu, saya hanya melihat sedikit wajahnya. Dan itu penuh dengan cahaya. Nah, paham Anda ya? Kalau belum paham, sini saya kasih paham. Yang disampaikan oleh seongok tadi, bahwa dia ketika sembahyang itu di hari ketiga ya, ini saya lompat ke di hari ketiga saja. Dia kemudian melihat cahaya. Dan itu dia klaim adalah Yesus, Tuhannya mereka. Kenapa katanya? Kenapa saya yakin itu adalah Yesus? Karena wajahnya bercahaya. Saya tidak bisa melihat wajahnya. Ketika saya buka mata, saya melihat wajahnya sedikit saja. Paham Anda ya? Belum juga paham. Dia yakin itu 100% Yesus. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah Yesus karena penuh cahaya. Tapi setelah dia buka matanya, dia bisa lihat sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.